Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yusron Syarif, NIM 2018 53154. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan audit sistem informasi. Ya, sebelum saya melanjutkan ke tahap-tahap audit sistem informasi, saya akan menjelaskan audit sistem informasi itu adalah cara untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang ada di dalam organisasi untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dimiliki telah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Penguji performa sistem informasi dan untuk mendeteksi risiko-risiko dan efek potensial yang mungkin timbul. Oke. Lanjut kepada tahap-tahap audit sistem informasi. Itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tahap pemeriksaan pendahuluan itu sebelum auditor menentukan sifat dan luas pengujian yang harus dilakukan, auditor harus memahami bisnis audit, kebijakan, struktur, organisasi, dan praktik yang dilakukan. Setelah itu, analisis risiko audit merupakan bagian yang sangat penting. Ini meliputi review atas pengendalian intern. Dalam tahap ini, auditor juga mengidentifikasi aplikasi yang penting dan berusaha untuk memahami pengendalian terhadap transaksi yang diproses oleh aplikasi tersebut. Pada tahap ini pula, auditor dapat memutuskan apakah audit dapat diteruskan atau mengundurkan diri dari penugasan audit. Kemudian yang kedua ada tahap pemeriksaan rinci. Pada tahap ini auditnya berupaya mendapatkan informasi lebih mendalam untuk memahami pengendalian yang diterapkan dalam sistem komputer klien. Auditor harus dapat memperkirakan bahwa hasil audit pada akhirnya harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur pengendalian intern yang diterapkan dapat dipercaya atau tidak. Kuat atau tidaknya pengendalian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan langkah selanjutnya. Kemudian tahap yang ketiga ini ada tahap pengujian kesesuaian. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan secara rinci saldo akun dan transaksi. Informasi yang digunakan berada dalam file data yang biasanya harus diambil menggunakan software CAATTS. Pendekatan basis data menggunakan CAATTS dan pengujian substantif untuk memeriksa integrasi data. Dengan kata lain, CAATTS digunakan untuk mengambil data untuk mengetahui integrasi dan keandalan data itu tersendiri. Kemudian yang keempat ada tahap pengujian kebenaran bukti. Tujuan pada tahap pengujian kebenaran bukti adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten. Pada tahap ini pengujian yang dilakukan adalah Davis et al. Pada tahun 1981. Yang pertama mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data. Yang kedua menilai kualitas data. Yang ketiga mengidentifikasi ketidakkonsistenan data. Yang keempat membandingkan data dengan perhitungan fisik. Yang kelima konfirmasi data dengan sumber-sumber dari luar perusahaan. Kemudian yang terakhir ini ada tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Pada tahap ini auditor diharapkan telah dapat memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyiapkan pendapatannya dalam laporan audit. Ini tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup. Yang pertama ada pengendalian umum. Yang kedua pengendalian aplikasi yang terdiri dari A. Pengendalian secara manual, B. Pengendalian terhadap output sistem informasi, dan C. Pengendalian yang sudah diprogram. Untuk pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek
fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen, misal sistem operasi. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, diantaranya yaitu yang pertama ada pengendalian organisasi dan otorisasi. Nah, ini yang dimaksud dengan organisasi di sini adalah secara umum terdapat pemisahan tugas dan jabatan antara pengguna sistem operasi dan administrator sistem operasi. Di sini juga dapat dilihat bahwa pengguna hanya dapat mengakses sistem apabila memang telah diotorisasi oleh administrator. Kemudian pengendalian operasi sistem informasi dalam perusahaan juga perlu pengendalian untuk memastikan sistem informasi tersebut dapat beroperasi dengan baik selayaknya sesuai yang diharapkan. Kemudian ada pengendalian perubahan yang dilakukan terhadap sistem informasi juga harus dikendalikan, termasuk pengendalian versi dari sistem informasi tersebut, catatan perubahan versi, serta manajemen perubahan atas diimplementasikannya sebuah sistem informasi. Pengendalian akses fisikal dan logikal. Pengendalian ini berkaitan dengan akses secara fisik terhadap fasilitas-fasilitas sistem informasi suatu perusahaan, sedangkan akses logikal berkaitan dengan pengelolaan akses terhadap sistem operasi sistem tersebut, misal Windows. Nah, ini ada macam-macam pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada organisasi aplikasi, yang kedua ada akses aplikasi. Nah, ini yang dimaksud itu apa? Pada modul ini kita akan mencoba memahami terlebih dahulu pengendalian aplikasi, organisasi, dan akses. Pada pengendalian organisasi hampir sama dengan pengendalian umum organisasi, namun lebih terfokus pada aplikasi yang diterapkan perusahaan, siapa pemilik aplikasi, tugas administrator, pengguna, hingga pengembangan aplikasi tersebut. Untuk yang pengendalian akses aplikasi biasanya terpusat hanya pada pengendalian logika saja untuk menghindari akses tidak terotorisasi. Selain itu juga terdapat pengendalian role based menu di balik pengendalian akses logika, di mana hanya pengguna tertentu saja yang mampu mengakses menu yang telah ditunjuk oleh administrator. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan TI dan prosedur perusahaan berkaitan dengan nama pengguna dan sandinya. Nah, ini input itu melihat pada proses pengendalian input. Inti dari pengendalian input adalah memastikan data-data yang dimasukkan ke dalam sistem telah tervalidasi, akurat, dan terverifikasi. Nah, kemudian yang proses itu ada dua tahapan. Yang pertama tahapan transaksi, di mana proses terjadi pada berkas-berkas transaksi baik yang sementara maupun yang permanen. Kemudian yang kedua ada tahapan database, proses yang dilakukan pada berkas-berkas master. Kemudian yang output, pengendalian ini dilakukan beberapa pengecekan baik secara otomatis maupun manual atau kasat mata. Jika output yang dihasilkan juga kasat mata. Nah, ini yang pengendalian berkas yang database atau master file ini harus terjadi integritas referensial pada data sehingga tidak akan dipertemukan anomali-anomali seperti anomali penambahan, anomali penghapusan, anomali pemutakhiran atau pembaruan. Nah, ini kertas kerja ya. Ini kertas kerja audit itu merupakan catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian, dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Tujuan kertas kerja itu yang pertama untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Kemudian yang kedua untuk mengorganisasikan atau koordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Yang ketiga untuk membantu auditor senior, partner atau pemimpin kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya.
Yang keempat ini untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Yang kelima sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor serta temuan-temuan yang telah dilaporkan dalam laporan audit. Ini kemudian pedoman pembuatan kertas kerja. Yang pertama, setiap kertas kerja harus bertujuan. Kedua, setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Yang ketiga, identitas, judul itu yang jelas. Yang keempat, diberi indeks atau indeks hilang. Yang kelima, semua langkah atau prosedur audit harus dijelaskan. Yang keenam, berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Yang ketujuh, ada paraf dan tanggal pembuatan atau evaluasi. Dan yang terakhir, penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Berikut adalah jenis kertas kerja. Yang pertama ada kertas kerja neraca saldo, jadwal dan analisis, kemudian memo audit dan informasi pendukung. Yang terakhir jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Nah, ini fungsi dari kertas kerja. Pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengemasan kerja. Penyediaan catatan tentang yang pertama ada prosedur audit yang dilakukan. Yang kedua pengujian yang dilakukan. Yang ketiga informasi yang diperoleh. Dan yang keempat kesimpulan yang dicapai. Menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Kemudian ada kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari gambaran judul, identifikasi sumber yang jelas jika jelas, tanggal persiapan auditor awal, dan nomor indeks kertas kerja. Laporan audit. Ini adalah prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit. Agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya. Laporan audit ini terdiri dari yang pertama ini maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. Yang kedua ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Kemudian yang ketiga metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Laporan audit ini terdiri dari ini yang penyataan penjelasan hasil review, permasalahan, menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien, temuan, menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Yang ketiga kriteria atau standar, menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Kemudian yang terakhir kondisi, menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan terkini. Laporan audit ini terdiri dari lanjutannya ini risiko, menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Tanggapan manajemen, menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Rekomendasi, menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan atau aktivitas klien. Ini acuan pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada COVID-5, ISO 17799 pada tahun 2005. Best practice lainnya itu ISACA Guidelines, CISA 2007, COSO, Sarbanes, Oxley Act, dan SENS. Ini pelaksanaan audit ya.
Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah penyampaian kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner 1, analisis pengelolaan teknologi informasi, manajemen awareness. Kuesioner 2, analisis pengelolaan teknologi informasi, information technology controls, diagnostik. Kemudian yang kedua ada wawancara. Yang ketiga ada informasi, mayor application, infrastruktur pendukung, data center, air conditioning, smoke detector, fire extinguisher, hydrant, dan lain-lain. Sistem operasi, kemudian database, kemudian internet, LAN, WAN, kemudian perangkat keras dan lunak, kebijakan dan standar operation prosedur. Yang keempat ini ada studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.